pas di sekolah lihat apa? Lihat, kata teh jawab, lihat pocong kata teh. Oh iya benar sini. Di koridor ya sini. Iya, kayak bisa ngelihat tuh kan. Kayak bisa ngelihat pas acara itu tuh kayak gimana aja. Selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta. Kembali lagi seperti biasa, pada malam ini kita akan bercerita horor dengan narasumber yang kemarin sudah hadir di channel saya. Kang Gian ini adalah salah satu anggota Brama Ya, Brigade 28. Brigade 28. Jabatan di Brama sebagai apa? Jabatan di Brama alhamdulillah sebagai ketua umum. Ketua umum. Nah, ini ketua umum Brama Stemanika. Ya, jadi teman-teman bagi yang mau kenalan langsung nanti bisa cek DM gitu. Kemudian Kang Gian ini kemarin sudah bercerita tentang pendakian ya Kang? Ya, pendakian ke Gunung Cikuray. Pendakian ke Gunung Cikuray, dan di situ banyak sekali cerita horor mistisnya karena ya namanya gunung ya Kang? Iya, Kalau banyak. gunung itu banyak misteri, penuh dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Benar. Sekarang rencana mau muncak kemana lagi Kang? Rencana muncak ke Gunung Gede. Gunung Gede itu Cianjur ya? Cianjur ya. Nah, yang mau muncak bareng mungkin langsung aja ya Kang? Ya, boleh. Boleh nanti kontak-kontak Kang Gian, nanti dicantumkan Instagramnya, langsung aja DM. Nah, Kang Gian ini malam ini akan menceritakan pengalaman pribadi, kisah horornya pada saat di sekolahnya ya Kang? Iya. Kejadiannya jam berapa Kang? Ya, kejadiannya itu jam 12 Malam. Nah, lagi ngapain? Kegiatan apa itu? Pas kegiatan mau briefing. Oh, mau briefing. Oke, langsung aja ke ceritanya. Silakan Kang, awal mula kegiatan waktu di sekolah dan menemukan hal seperti itu bagaimana? Awal mulanya itu pas 2 hari sebelum acara. Jadi pas kita kan mau bersih-bersih, ngeberesin ruangan-ruangan. Nah, saya itu berdiri di pinggir ruangan, terus ngeliat ke depan. Kan depan tuh ada ruangan 1, 2, 3, terus ruangan yang sebelahnya lagi 1, 2, 3. Nah, di sini tuh ada pohon tinggi. Nah, saya tuh ngeliat kayak ada bayangan hitam berdiri tapi ngeliatin terus. Kayak gitu. Itu ngadep ke Akang sendiri berarti? Iya, ngadep ke gitu, ngeliatin ke saya, tapi kayak ngeliatin ke semua juga yang lagi beres-beres gitu. Ya. Terus itu nempel ke badan Akang apa gimana setelahnya gitu? Kalau setelahnya sih belum, 2 hari sebelumnya soalnya itu. Oke, berarti briefing waktu kegiatan mau pelantikan ya? Iya. Nah itu, selain bayangan hitam yang ditemukan di sekolah, apalagi kan? Selain bayangan hitam itu saya ngeliat pocong kan. Nah ini ya, jadi ternyata di sekolahnya Kang Gian itu ada makhluk gaib, pocong ya kan? Iya. Nah itu gimana kan ceritanya? Jadi ceritanya itu pas kita mau briefing, terus saya lagi ngejelasin, terus saya kan gini, saya di depan, terus rekan-rekan di pinggir-pinggir saya, terus saya bilang, lagi ngejelasin, terus saya bilang, itu apa, kata saya itu, pocong bukan sih? Terus saya ngeliatin terus, terus kata teman-teman saya tuh langsung, halangin, langsung kayak gitu, udah mulai nih kayaknya, kayak gitu kan, tuh juga kan saya temberan gitu kan, gampang kayak gitu. Terus
saya ngejelasin lagi, tapi pas ngejelasin tuh mulai gue fokus tuh Kang. Ini kayak gimana sih? Kok lupa sih kayak gimana? Lupa lah intinya. Terus saya ngeliat lagi, itu pocongnya tuh gede, tinggi, jadi berdiri di koridor 2 dekat dekat tempat duduk aja. Di koridornya jadi ngebelakangin saya tuh, tinggi kayak gini, tapi bukan kayak gini, tapi kayak gini, tinggi. Adalah 2 meteran pocongnya. 2 meteran, tinggi, putih. Tangannya tuh jadi kayak lebar tuh, bukan kayak tangan pocong bisa, lebar, tinggi. Terus ke yang pucuknya juga tuh tinggi banget. Jadi berasa aneh. Itu di belakang Akang. Di depan tapi ngebelakangin gitu. Di depan tapi ngebelakangin. Iya kayak gitu. Yang lain lihat nggak Kang? Teman-teman yang lain? Ada 2 orang yang lihat, katanya sama, ya bener kayak gitu. Bener. Iya. Setelah ditelusuri itu emang benar adanya. Iya benar ada ini. Pocong. Gimana tuh Kang? Rasanya gimana? Rasanya pas saya kerasukan. Oh berarti langsung kerasukan di situ? Iya. Pas udah kan sama temen-temen tuh langsung diajak, ayo pindah aja, udah mulai katanya. Terus saya tuh langsung pas mau berdiri langsung jatuh lagi. Udah jatuh langsung teriak-teriak kayak ngegeram tuh, kayak gitu, kayak orang lagi marah aja, tapi kenceng. Terus bukan ngegeram aja tuh, tapi sama ketawa-ketawa kayak ketawa kuntilanak kayak gitu. Waduh. Kayak yang masuk ke tubuh Akang itu sosok apa? Kayaknya sih banyak sih, gantian kayaknya Kang. Bukan yang pocong doang marah kayak gitu. Berapa kali Kang kesurupan itu? Kalau gak salah 4 kali. 4 kali? Iya. Dalam satu waktu saya gitu. Tapi beda-beda sosoknya? Ya, beda-beda. Terus kan terus saya pas di situ tuh dikerumunin sama teman-teman, terus ditidurin lagi. Terus ada seorang teman yang bacain ayat kursi gitu, tapi dengan secara terus Allahu la ilaha illallah sambil narik-narik jaket saya gitu. Ya. Kan saya kalau kerasukan itu jadi nggak sadar sepenuhnya tuh. Jadi tapi ada sadar, tapi yang ngegerakin itu bukan kita gitu, tapi dari yang lainnya. Terus udah gitu saya diangkat ke masjid. Terus pas di masjid saya nangis tuh, kayak masih kebayang-kebayang terus pocong gitu, pocong tinggi gede. Terus udah situ sadar. Terus ada seorang kakak kelas ngebacain saya surat Yasin gitu biar sadar. Terus kayak ngerasa panas gitu, panas. Terus udah saya sadar, ada temen tuh 3 orang kalau gak salah kerasukan lagi. Kerasukan yang 1 orang itu pas kan kita lagi briefing ya, yang briefing itu pindah ke tempat lain. Nah di tempat lain itu ada seorang cewek yang kerasukan lagi. Katanya tuh gini, bilang sakit hati, kalau bahasa Sundanya itu nyeri hati bilangnya mah, nyeri hati kayak gitu. Terus langsung dibawa ke masjid, disadarin aja. Terus pas udah yang itu malah ada 1 lagi cewek kerasukan lagi. Nah yang cewek itu tuh yang dari saya tuh kerasukan dari saya pindah ke dia. Mungkin pikirannya lagi kosong kali, langsung kerasukan dia. Terus bilang, kalau dalam bahasa Sundanya mah kayak gini, mana teh nganggaranggu di dia teh cenah, naon mana teh cenah, ieu tempat aing. Kayak gitu dong. Kalau bahasa Indonesianya Kalian mau apa di sini? Kalian tuh mengganggu. kayak gitu. Terus yang si cewek itu teh langsung dibawa ke masjid, terus disadarin lagi. Terus pas udah cewek yang itu sadar, malah ke cewek yang satunya sama lagi berontak kayak gitu, ketawa. Terus terus disadarin lagi. Terus yang kerasukan itu semua tuh dibawa ke satu ruangan. Nah disadarin. Terus kan saya tuh perut saya kosong ya Kang. Nah sama teman saya itu yang satu tuh disuruh makan, tapi kan sama teman yang kerasukan itu, tuh saya disuruh makan, tapi sambil agak kasar lah, mungkin masih ada sifat yang dari itunya ke bawah-bawah gitu. Ya sambil
apa ya, dipukul-pukul gitu-gitu, cepet makan cenah, kamu tuh kosong perutnya. Terus saya makan dikit-dikit tapi karena gak nafsu ya, gak nafsu kan udah lemes kayak gitu. Terus makan dikit-dikit, terus udah makan langsung minum, duduk lagi. Tapi masih kepikiran tuh Kang, jadi ngelamun lagi kayak gitu. Udah ngelamun, saya masuk lagi. Terus yang sosok itu tuh, sosoknya tuh kayak peri. Jadi peri itu semacam kuntilanak tapi Ada sayap. ada sayapnya. Ada sayap, bisa terbang kayak gitu. Jadi pas terbangnya tuh ketawa-tawa tuh. Itu kayak gitu. bisa dijelaskan nggak Kang, sosok-sosok tersebut itu ada di mana aja gitu waktu di sekolahnya? Mas Pocong itu di koridor di, tapi kehalangin sama tiang satu. Terus kalau yang peri itu di sudut ruangan. Pas yang saya kumpul semua. Nah di sudut ruangannya itu ada dua sosok. Dua sosok itu peri semua sama. Itu tuh saling apa ya, bersahabat lah kayak gitu, Yeah. berteman kayak gitu. Nah yang satu tuh masuk ke badan saya. Terus saya tuh ngelamun sambil geleng-geleng aja kayak gitu. Kayak kemayu lah intinya, kayak kecewa-cewaan gitu. Terus sambil matanya tuh sambil melotot lah, ngeliatin gitu. Ngeliatin terus ditanya-tanya lah. Ini mah bukan Gian ya. Ini mah udah masuk lagi. Ada cewek yang masuk lagi terus ditanya cina, kamu siapa cina? Terus nggak bisa jawab tuh Kang. Jadi dianya tuh, si ceweknya tuh diem aja, cuman jadi berinteraksinya tuh cuman pakai gerakan aja. Misalkan geleng-geleng kepala, atau ngangguk kayak gitu. Terus ditanya, kamu yang ada di sini katanya. Terus jawab tuh, iya. Tapi sambil senyum tuh Kang, sambil melotot kayak gitu. Senyum aja lah, cewek kayak gitu. Kemayu. Terus kamu kenal sama Akang ini cah? Terus dijawab cah, iya kenal katanya. Sambil ngangguk sih, sambil ngangguk. Tapi sambil senyum sinis kayak gitu. Terus pas udah saya masih kerasukan, nah ada satu cewek kerasukan, si teman perempuan yang tadi yang masuk ke saya tuh. Masuk ke dia, terus ngajak berantem lah ke si cewek yang tadi kasar tuh ke saya. Ya. Nah ngajak berantem sambil ditajong kayak gitu, ditajong, ngajak berantem. Terus si cewek yang diajak berantemnya tuh nangis langsung nangis. Terus ya terus yang kerasukan si cewek itu tuh diajak ke ruangan lain, disadarin, udah sadar. Terus saya masih kerasukan di situ. Terus pas mau dikeluarin malah masuk lagi. Jadi kayak apa ya, sosok-sosok itu tuh ngantri tuh Kang, bergantian mau masuk. Banyak lah intinya, kayak berterbangan lah di atas sih. Oke. Di atas. Itu ngeri banget ya. Di atas. Terus pas udah yang si cewek di ruangan itu dikeluarin, malah masuk lagi. Jadi masuk lagi kayak siluman tuh Kang, nggak bisa gerak aja, nggak bisa gerak. Terus pas dikeluarin malah masuk lagi, tetap nggak bisa gerak. Terus sama seorang tuh disuruh istighfar, tapi susah banget tuh Kang. Jadi mau buka mulut aja gak bisa, terus tangan aja gerak gak bisa, kaki gerak gak bisa, pokoknya gak bisa apa-apalah. Terus cuman bisa nangis tuh Kang, cuman bisa nangis, lemes gitu kan. Kalau kerasukan ya badan tuh berasa sakit semua lah gitu. Iya pastinya gitu. Berasa sakit semua, diambil alih aja pokoknya sama dia. Terus cuman bisa nangis aja. Terus disuruh istighfar ya, istighfar alhamdulillah. Terus langsung aja sama kakak senior tuh kayak di pagar tuh Kang, ruangan itu tuh dipagerin biar nggak masuk lagi. Alhamdulillah. Terus itu udah sadar tapi tetap masih lemes kayak gitu. Terus
udah itu tuh dikasih makan, kasih minum, tetap masih lemes, gak bisa ngomong, gak bisa belum terlalu buka tuh mulut tuh, jadi cuman dikit. Terus udah itu tuh, tapi dikeluarinnya itu tangan kiri semua, jadi masih berbekas terus kan. Jadi lemas tuh cuman sebelah kiri doang, yang sebelah kanan enggak gitu. Terus udah pagi, terus udah sebelum subuh tuh kan teman saya yang dua yang udah kerasukan tuh balik lagi ke acara. Nah katanya tuh dia tuh ngeliat lagi sosok yang pocong yang tadi. Jadi kayaknya tuh sosok pocong itu tuh merhatiin tuh kan kegiatan itu, mantau lah, kayak main kayak gitu. Terus pas udah saya sadar, alhamdulillah, terus saya ikut lagi ke acara. Setelah subuh saya ikut lagi ke acara, terus alhamdulillah nggak ada sih. Terus udah sih kalau di sekolah, terus saya pulang aja. Pas pulang tuh masih ngikut. Pas pulang saya tuh bilang, sebelum bilang sih saya duduk ya di kursi sama nonton lagi sama adik, tapi kayak berasa ada yang ketawa tuh, hihihi, kayak ngetawain aja. Terus saya tuh langsung kayak gini, tapi tetap ada. Terus beberapa menit kemudian nggak ada. Terus pas saya mau mandi aja ada lagi ketawa, kayak ngetawain lah kayak gitu, ngetawain. Terus saya bilang ke orang tua, pas di sekolah kemasukan gitu. Terus langsung terus manggil aja, bapak tuh manggil tetangga, disuruh bantuin ngebersihin. Terus katanya tuh jadi berbekas tuh Kang, kelihatan berbekas, bekas ngeluarinnya tuh di sebelah kiri. Terus jadi nggak sama satu orang kan, pas ngeluarin tuh kalau nggak salah sama 3 orang gitu. Jadi nggak sama semua tuh, jadi beda-beda. Jadi bekasnya tuh malah banyak katanya, nggak sama satu orang. Terus ditanya sana, pas di sekolah lihat apa? Lihat, kata jawab lihat pocong katanya. Oh iya benar sini di koridor ya sini. Iya, kayak bisa ngelihat tuh kan, kayak bisa ngelihat pas acara itu tuh kayak gimana aja. Terus bilang juga pas kalau di ruangan itu tuh ada peri katanya tuh, peri tapi baik, tapi suka kalau ada yang pikiran kosong masuk kayak gitu katanya tuh. Terus saudara saya juga bilang kalau di sekolah itu tuh ada di pojok-pojok sekolah itu tempat siluman. Jadi silumannya tuh bermacam-macam, ada siluman ular bermacam lah kan. Terus kalau di lapangannya itu tempat bermainnya kan, tempat bermain semua makhluk lah, pocong terutama. Pantesan waktu kemarin kita ngonten masuk waktu maghrib udah kayak harus pergi aja gitu kan, kayak diusir gitu ya. Iya. Jadi itu tuh tempat bermainnya kan, tapi kebanyakan pocong gitu di lapangan itu. Ngeri banget. Pocong. Terus kalau pas ngonten juga kan ada suara bersiul kan? Ya bersiul. Jadi pantangannya itu bersiul kan katanya. Bersiul. Jadi kalau menurut saya mah pas ada yang bersiul tuh kayak nunjukin eksistensi, terus sebagai pertanda kalau waktunya kayak main tuh kan. Jadi kayak sok mulai bermain gitu kan di tempat itu tuh. Jadi kayak waktunya mereka sekarang tuh. Kebanyakan pocong sih. Tapi pocongnya tuh berbagai macam sih kan. Gak sama rata tuh, ada yang besar, ada yang kecil lah. Sekarang Kang Dian keadaan gimana? Keadaan alhamdulillah sih Kang. Tapi kalau ada tempat-tempat kayak gitu langsung? Iya, suka berat. Sensitif banget berarti? Lumayan sih Kang. Suka berat tuh Kang. Jadi kalau masuk terus mau istighfar tuh susah. Jadi malah langsung masuk aja.